Hari ini Rabu 21 April 2021, bertepatan dengan hari yang sangat bersejarah bagi wanita Indonesia khususnya dan bangsa Indonesia. Pada kesempatan pagi ini kami akan ngobrol-ngobrol tentang RA Kartini. Mungkin sedikit punya pengalaman yang sangat berkesan waktu masa bersekolah dulu tentang Hari Kartini. Terima kasih untuk kenangan ketika Hari Kartini itu beberapa kali. Jadi dari sekolah dasar, SMP, SMA itu selalu memperingati Hari Kartini. Pada saat itu kita ya harus bangun pagi, antri ke salon untuk memakai kebaya, berkonde, kemudian di sekolah karena masuknya juga jadi agak siang, kalau biasanya jam 7 jadi setengah 8. Biasanya di sekolah-sekolah dulu yang pernah saya alami selalu mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan Kartini. Bisa fashion show memakai kebaya, kemudian mewiru kain, ya mungkin anak-anak sekarang sudah tidak kenal lagi mewiru kain. Jari aja mungkin tidak kenal. Nah, kain atau jari itu sudah tidak kenal. Iya. Kemudian merangkai bunga, membuat surat Kartini itu. Saya dulu juga sering mengikuti fashion show ketika SMP, itu saya juara. Kemudian merangkai bunga, itu saya juga pernah jadi juara. Jadi punya banyak kenangan. Ketika SMA itu mewiru kain, itu sempat jadi juara juga meskipun tidak juara 1. Tapi ya karena kita sebagai wanita pada saat itu sudah tertanam ya, bahwa harus memakai kain. Kemudian pada saat tertentu, pada hari-hari istimewa, misalnya ada yang menikah, saudara yang menikah, itu juga harus tetap berkain. Jadi kita harus menyiapkan, dan biasanya itu dilatih. Saya yang melatih itu kakak. Jadi harus bisa mewiru dan tidak disetrika. Jadi mewiru kainnya itu manual, iya pakai manual tangan, pakai ya. tangan, terus gini tidak boleh disetrika. Karena kalau disetrika kainnya jadi rusak. Lah itu pengalaman itu yang membuat saya jadi bisa mewiru kain. Dan tentu hal itu tidak akan diketahui oleh generasi sekarang ya. Iya, tidak Pakai kanji dulu enggak, Bu? Enggak. Biasanya biar Kalau kaku. kainnya bagus, batik tulis itu tidak dikanji, Pak. Jadi kainnya lemes. Terus kan kita juga harus tahu tekniknya. Kalau sudah itu biasanya ditaruh di meja, cuma kita gini seperti disetrika. Jadi enggak akan itu. Tidak dikanji dan tidak boleh disetrika. Kalau disetrika kan nanti membekas deh, membekas. Lah kalau membekas itu nanti kainnya rusak. Biasanya seperti itu. Tahun berapa dididik di sekolah? Itu saya lulus SMP 79. Saya baru Berarti lahir itu. 79. itu berarti saya SMP itu sekitar tahun 77. Ya, 77. Karena 79 itu saya lulus, ketika itu ada perpanjangan waktu. Oh iya, Kelas 3 SMP 1,5 tahun. Karena dulu kan pembelajaran itu dari bulan Januari sampai Desember. Terus di tahun 79 itu diubah dari Juni sampai dari Juli sampai ke Juni. Masih kental ya Kartininya itu. Iya, hampir setiap tahun kalau tanggal 21 April selalu kita tunggu-tunggu untuk merayakan karena berkain kebaya. Ke salon enggak, Bu? Kalau saya kadang ke salon, kadang tidak. Iya. Wajib kondean tapi ya. Iya. Iya, kalau kami rambutnya pendek ya biasanya dimodifikasi aja. Misalnya pakai bunga atau apa itu yang rambutnya pendek sekali. Biasanya susah untuk itu.
salon. Itu kan zaman itu belum banyak yang pinter rias, Bu. Iya. Tapi biasanya Peran ibu-ibunya, orang tuanya, iya. iya orang tuanya justru bisa Pak dandani. Karena saya juga tidak selalu ke salon. Karena waktu itu saya sekolah itu saya ikut kakak saya yang dandani. Iya. Jadi malah serba tahu orang dulu ya Pak ya. Iya, pengalamannya jadi lebih banyak. Kalau saya seperti itu. Kalau Pak Budi sendiri, bagaimana Pak menyorotinya tentang Hari Kartini ini? Kalau saya tidak punya pengalaman berkaitan dengan Hari Kartini, wong saya Kartono. Kartono ya. Tapi kan melihat Pak, yang sekolah Jadi pengalaman saya hanya pengalaman melihat. Kalau dulu Pak Kuning ini kan SMP, SMA. Mengalami sendiri. mengalami sendiri. Tapi saya pernah dulu waktu di Margasari itu pas Hari Kartini ada lomba memasak. Nah, tapi yang masak laki-laki ibunya, bukan ibu-ibunya, tapi bapaknya. Iya, iya, iya. Masak nasi goreng. Ya, alhamdulillah sih dituturi sewengi juara 2. Itu kesan itu paling itu. Bapak yang beres. Nah, yang menurut saya itu memang apa yang disampaikan tadi itu sekarang ini nampaknya sudah tidak seperti dulu ya. Iya. Karena mungkin ya perkembangan zaman ya. Iya. Tapi kalaupun iya, saya lihat tidak pakai kombi kayak gitu tuh sekarang. Jadi yang penting bisa nanya kan. Ya oke lah kalau memang perkembangan zaman seperti itu. Yang penting itu adalah generasi muda sekarang itu harus mengerti bahwa memang ada pahlawan wanita yang kemudian dijadikan harinya sebagai hari ini tanggal itu, dan itu berkaitan dengan budaya Jawa. Itu poin pentingnya di situ ya, Iya. memaknai sejarah Iya, jangan bagi sampai perkembangan Iya. kita ke depan. Iya, betul. meskipun mungkin mengalami transformasi gitu. Iya. Perubahan. Kayak bajunya itu kan mungkin tidak seperti ini. Kalau sekarang kan seperti ini. Kalau dulu mungkin bajunya lebih Jawani lah. Iya. Makanya jarit, benar-benar jarit. Iya. Nah, tinggal kita yang laki-laki ini yang mendukung lah. Itu memang sudah istilahnya wanita itu memang harusnya bisa carian juga. Meskipun tidak dipakai harian ya. Tapi Harian kalau, sekarang sudah. kalau sekolah itu apa mesti menunggu instruksi dulu Pak? Ini kan hubungannya kalau kita bicara di pendidikan Nah, seperti itu. Bagaimana Pak menurut Bapak? kalau menurut saya nggak harus menunggu. Iya. Karena Ini apalagi internal di sekolah Iya. sendiri. Sekarang ini lebih-lebih kan digalakkan MBS, manajemen berbasis sekolah. Nah itu ya terserah sekolah lah. Nah saya menyoroti memang di Balongan ini ada sekolah yang setiap tahun mengadakan itu, ada Selalu yang mengadakan. dengan kentalnya ya. Iya, Tapi iya, iya. ada juga yang ya sekedar mengadakan, ada yang Tidak lupa. mengadakan sama sekali. Iya, Tidak tidak mengadakan. mengadakan. Nah lebih-lebih seperti saat tahun 2021 ini di masa pandemi dan sekarang ini pas masa-masa ujian, ya tentu saya kira semua sekolah nggak mengadakan. Iya. Hanya saja daripada tidak ada event sama sekali, ya setidaknya berbusana Kartini. Hanya saja ya saya sendiri lupa enggak Pak. Sudah Pak, batik Pak. Batik saya penting pakai batik Mas. Iya. Nah ini Pak Rianto yang Nah, Pak Rianto ini yang Pak Rianto yang khas ini. Iya, yang khas. Oh, Pak Rianto. Berdiri harusnya ini Ya, Pak. nggak usah lah. Lihat alatnya. Sebetulnya sih kalau lihat dari bulan sekarang sih yang katanya Gong Jawa hilang Jawane itu lupa. Iya. Nah itu yang perlu ditanamkan masuk ke dalam pendidikan karakter anak sekarang. Bahasa Jawa, aduh sudah gimana ya? Kronos dan tidak bisa kayaknya ya Bu Itu ya. begini Pak, Oke. mengenai penggunaan bahasa Jawa, pengalaman saya membaca beberapa artikel dan saya masih ingat sekali ketika dulu dosen saya itu memberitahukan seperti ini. Itu kesalahan terletak pada orang tua. Jadi saya sering mengingatkan ke anak-anak, kalau kamu ingin bahasa Jawa itu lestari, ajari anak bahasa Jawa sebagai bahasa ibu. Itu. Jadi kita harus mengenalkan pada anak kita untuk bisa berbahasa Jawa. Saya kagum dengan Anggun C. Sasmi.
meskipun dia hidup di luar negeri, anaknya masih bisa berbahasa Jawa. Keren itu buat saya. Untuk orang saat ini ya, Iya. dan dia hidup di luar negeri, itu karena dia membiasakan, jadi bahasa ibunya itu bahasa Jawa. Jadi saya juga sering menanamkan ke anak-anak, kalau kamu ingin bahasa Jawa itu lestari, kelak kamu jadi orang tua, ajari anakmu pertama kali berbicara itu pakai bahasa Jawa. Masalah bahasa Indonesia, nanti ketika kamu sudah masuk sekolah, dia kan Iya. bisa dengan sendiri. Setidaknya untuk sapaan, Bu. Iya. Oke. Pak, monggo dahar. Ya. Nah, Kan ini juga pengalaman Bu, anak saya kan masih kecil-kecil nih. Iya. Di rumah emang saya ajari bahasa Jawa. Di Iya. saat kita ada kumpulan ada apa, loh, anak-anak yang lain itu malah pada Loh. ngomong, nah itu kok bisa ngomong seperti itu sih Mas? Itu bilang apa? Malah orang tuanya itu bilang seperti itu. Berarti kan di rumahnya juga tidak dikenal. Iya, Indonesia, iya. Jawa. Iya. Nah itu memang satu kesalahan yang harus kita betulkan, harus kita luruskan, bahwa ketika kita ngajari anak pertama kali memakai bahasa Jawa, otomatis dia akan bisa. Saya pernah punya pengalaman ketika anak saya di Semarang, itu kan ada telepon tipu-tipu itu Pak ya. Iya. Nah, itu gini, Bu, Ibu kalau nggak percaya, ini anak Ibu. Coba. Oh, orangnya telepon ke jenengan. Iya, telepon kan waktu itu masih pakai telepon rumah. Bahwa anaknya kecelakaan dia Oh, ke iya. rumah berapa polisi ini gitu kan. Masih marah dulu ya. Nah, dulu marah seperti itu. Kita kan orang tua khawatir. Iya. Tapi saya katakan, mana anak saya? Kalau anak saya memang melakukan, suruh telepon ke saya. Terus dia telepon, dia Assalamualaikum Bu. Ya. Terus dia enggak memakai sapaan yang khas buat anak saya. Biasa ya. Iya, dia kan ngomongnya biasa gitu. Tapi kalau anak saya begitu telepon, halo, assalamualaikum, pripun Bu. Nah, ketahuan Nah, gitu ya. Dari situ, karena anak saya meskipun di luar, itu tetap sampai saat ini kalau telepon itu mesti pripun Bu. Nah itu sapaan itu yang membuat saya Tidak yakin. tidak yakin bahwa itu anak saya. Malah Itu itu menjadi password ya Bu ya. Iya, itu bukan Password pakai khusus. password. Nah, iya, karena dia kan paling tidak bahasa Jawa itu diterapkan misalnya matur nuwun, Iya. enggih, paling enggak kan boten, dalem. Itu kalau dia bisa Seharian. berbahasa Jawa, mesti kita nanya, "Dek, iki anu, ayo maturnya pripun?" Matur nuwun, kan gitu. Jadi Minimal sapaan. nah, minimal sapaan, minimal hal-hal yang kecil yang kita itu, jadi kita merasa oh ini anak masih bisa, masih kental bahasa Jawa. Tapi ya apa Bu, memang satu kesalahan orang tua ya. Iya. Tidak membiasakan. Kedua, kalau kita lihat sekarang pembelajaran bahasa Jawa itu mengikuti bahasa Indonesia Bu. Iya. Menemukan apa paragraf utama gitu. Iya, Justru kalau pembelajarannya yang iya. yang berkaitan dengan Langsung percakapan itu malah Tidak. banyak. Sehingga itulah padahal menurut saya menurut saya literatur berbahasa Jawa itu kan jarang dibaca anak. Literatur bahasa Indonesia ya kurang ada. Semuanya pakai bahasa Indonesia. Wajar lah bahasa Indonesia. Jadi memang harusnya kalau kita merasa sebagai orang Jawa, yuk minimal sapaan itu. Jangan sampai bicara Pak sampun nedo Pak, apa sampun mangan Pak. Ganggunya. Ngomongnya daerah niki, Nah, daerah Biasanya ini ini ya Pak, Bapak Ibu gitu. Biasanya kalau anak dari kecil kita ajari bahasa Jawa, itu biasanya anaknya itu Sopan. nah, betul ya, lebih Iya. sopan ya. Iya. Mungkin hubungannya dengan akhlak juga ya. Iya. Nah itu bagaimana kalau dikaitkan dengan ajaran Islam Pak? Ya karena kan ada undang-undangnya Pak bahasa Iya. Jawa. Kalau misalnya badai kundur kan kalau badai kundur mboten kan enggak itu badai wangsul, tapi kalau apa sih dikundur oh, kan begitu. Jadi ada undang-undangnya. Nah itu kalau yang berkaitan dengan namanya karakter itu kan umum Pak ya. Iya. Tapi memang Jawa punya sistem sendiri lah. Iya. Lebih menghormati yang Iya. tua gitu Iya. ya. Otomatis Pak betul anak-anak yang di Melakat cuma satu di Jawa. iya. Ya aku bener anakku ngomongin bahasa Indonesia. Pak ini ke Bali tekan kene, Bali aku langsung Pak Bali. Iya, Yakin saya iya, benar iya. di sana ada. Ajak kan sudah pakai bahasa masih Jawa. masih belum
belum terlambat. Jadi Karena memang sekarang- bahasa Indonesia itu sejajar ya Bu, sama Iya, semua. sama. Kalau Iya. bahasa itu kan Tidak ada terlambat Bu, meskipun dengan putra SMA. SD. iya. Yang penting itu tadi sampaikan Bu itu kebiasaan sehari-hari di rumah. Apalagi di daerah Lego, sekolahnya di daerah Kembuli dengan berbagai itu Iya. jelas tidak bisa. Kalau pas zaman kita sekolah dulu SMP dipanggil guru kan mesti dulu Iya, iya, nggak berani menolak. mesti dulu disuruh apapun itu rasa takutnya itu masih Masih waduh ada. masih nanti kalau salah gimana, kalau itu gimana, disuruh ambil kapur ke kantor pun malu. Masih ada rasa malu. dan Ya, rasa sebagainya. apalagi Iya. sekarang kan nggak Sekarang rasakan kok. malah karena Sisi positifnya anak sekarang sih lebih berani, Iya. ya, lebih berani. Iya. tapi kan dalam Tapi kadang-kadang kebablasan. Iya. Tujuannya dalam unggah-ungguh itu masih Nah, betul, unggah-ungguh ada ini pembelajaran gitu. Iya. bukannya Karena anak tidak ada tidak sama berani sekali. ya, Pak. Mungkin gini Bu, karena dulu kan orang tua kita ngajarkan sama guru itu seperti ini, tapi kan sekarang malah dibalik, oh coba dinan, disuruh guru, oh coba dinan. Jadi kan yang terpikir dalam anak Berani. itu berani, tidak bedinan. Nah mungkin gimana ini Bu? Memang ya, Heeh. ada satu sisi positif, ada negatifnya Pak. Kalau dari sisi positif, orang tua mengajarkan ordodinan benar. Anak Betul. petik, tujuannya Iya. anak petik. Jadi dia berani berbicara. Tapi yang saya lihat di sini berani berbicaranya bukan berani berbicara pada konteks yang kita tanyakan. Jadi kita masih kesulitan juga kan untuk menggali anak bertanya. Iya betul. Ya kan? Sebenarnya itu. Jadi orang tuanya membekalinya di rumah itu masih kurang lengkap kalau menurut saya. Kurang lengkapnya ya itu karena dia disuruh berani tapi Separuh-separuh ya, Bu, ya? Iya, satu sisi aturannya harus beraninya di mana. Nah, yang Itu- bagaimana? Nah, itu belum Nah, ketemu. kemungkinan kan ada komunikasi yang terputus ini Bu ya antara Iya. orang tua, guru dan anak. Ini kan Iya. sebenarnya satu sama dan terhubung, tapi Iya. kelihatannya antara guru dan orang tua itu ada yang putus. Jadi orang tua cuma pasrah saja ke sekolah, terus Iya. yang penting anakku pintar ke carane pasrah ke guru, tapi nggak ada Iya. komunikasi. Iya. Lanjutan, Lanjutan rumah. kita komunikasi Jadi, cuma pas terima rapot pun itu berapa menit kan cuma Iya. gimana anak saya sekedar terus tapi nggak ada pembelajaran sama-sama Iya. belajar, yang penting anak saya belajar tapi orang tuanya yang nggak belajar ini Bu. Iya. Nah, ini yang perlu kelihatannya ada komunikasi mulai dihubungkan lagi, ada parenting bareng, tidak anak Iya. saja yang belajar tapi orang tua juga Namanya. harus belajar. Nah ini Pak Budi mungkin menyangkut tentang pendidikan karakter. Kita kan pasrahnya guru mendidik anak, tapi di rumah orang tua Tidak ada yang karakternya itu yang penting Melepaskan saya, diri Nah, saja. yang penting saya cari uang, anak saya mau sekolah sudah mau Nah, belajar. itu yang Nah, ini. salah. Jadi Nah, kapital itu bisa. Sebetulnya justru pendidikan karakter paling utama itu di rumah. Di rumah. Karena rumah adalah sekolah pertama bagi anak. Nah, di sini itu sebetulnya ya mempraktekkan apa yang ada di rumah sebetulnya. Ya. Nah, kecuali kalau mungkin memang tidak menutup kemungkinan ada orang tua yang maaf ya, Iya. mungkin dalam hal karakter kurang. Tapi di sini itu bukan istilahnya yang utama itu bukan justru di rumah. Tapi di masyarakat sekolah yang utama Pak, kalau saya Nah, ngurusin itu. atau apa itu ya, wih, Nah. utama itu di sekolah. Tak pasrahkan anakku gitu ya, sekolah pintar ya, sekolahan PR apa ini, ini rasa tiga mumet yang rumah urusannya sekolah. Nah ini Bu, mungkin mulai sekarang komunikasi orang tua itu ya sama-sama kali sekarang kan adanya teknologi ini sebetulnya malah positifnya lebih banyak. Jadi grupnya itu tidak hanya grup anak saja, tapi grup orang tua yang sama-sama di situ mengisi parenting, mungkin gurunya, jadi orang tuanya juga belajar. Tapi ada pengalaman Pak. Ya, Orang tua kan tidak sama. Ada grup orang tua. Ada orang tua yang dominan ke anak. Ada orang tua yang cuek. Nah, ketika orang tua yang cuek itu kan dia nggak ngurusi bagaimana. Nah, orang tua yang peduli dengan anaknya kadang akhirnya jadi ngatur. Ada itu yang gurunya sampai dikatakan inilah itu Merasa lebih. merasa dia lebih. Nah, kalau saya tetap masih senang dengan kalau misalnya parenting ya kita ketemu, betul-betul kita berinteraksi. Jadi kita juga bisa belajar. Iya. Kalau misalnya memakai grup WhatsApp, itu merepotkan juga.
Wali kelas karena kadang ada satu orang tua yang mendominasi karena merasa anaknya diprotek. Semua ditanyakan ini itu, nah orang tua yang lain kan nggak suka juga. Nah itu. Jadi ya kita memang belum menemukan, kalau menurut saya belum menemukan formula yang pas ini harus begini gitu. Nah, yang penting kalau saya di sekolah itu sering adalah pertemuan orang tua yang tidak hanya misalnya minta sumbangan atau apa, ya orang tua diundang lah satu semester berapa kali, mungkin sekedar untuk kenalan, mungkin ada bimbingan, ya sekali waktu dimasukkan tentang bukan acara formal. Iya, bukan acara yang formal, dimasukkan mungkin sekolah, iya sekolah ada event apa. Terus nanti orang tuanya suruh datang, orang tuanya suruh mengapresiasi. Sambil itu orang tuanya kita ajak ngobrol. Nah itu malah kadang lebih mengena. Ya, berarti kan emang selama ini komunikasi terputus ya Bu. Iya, Komunikasi terputus. Yang ini yang perlu disambung ini kelihatannya program antara orang tua dan sekolah. Jadi tidak hanya anaknya saja yang sekolah. Jadi sama-sama orang tua juga perlu orang tuanya sekolah, juga perlu pembelajaran dan belajar. Kan kadang-kadang cuma nuntut orang tua, nuntut yang penting kamu belajar, silahkan orang tuanya nonton TV. Nah, kan gitu. Berarti kan juga ada yang terputus itu komunikasi antara kan orang tua. Kalau anaknya disuruh belajar, TV-nya mati. Orang tuanya nunggui anak belajar. Itu kan yang idealnya seperti itu. Jadi kembali ke Kartini yang tadi ya. Jadi kembali di belajar ya Pak. Ini ke Jawa ya. Sebetulnya kan Kartini itu remaja pada waktu itu yang sudah berpikiran maju, tapi tetap menghormati orang tuanya, menghormati budaya Jawanya lah. Mestinya remaja-remaja kita yang sekarang ini ya meskipun peradabannya eranya sudah bergeser, itu jangan meninggalkan hal-hal yang bersifat kewanitaannya itu tadi. Nah menurut saya begitu. Iya, saya setuju. Mungkin sudah pernah baca bukunya Ibu Kartini kan, Bugis Pelaku Tidak Terang itu. Iya. Kalau membaca sekilas saja kan menarik sekali, benar-benar dia orang modern di zamannya ya. Iya. Kita saja tidak bisa, saya baca itu ya Allah lantas dia bisa berjuang, keluarga dan juga masyarakat itu ya benar-benar anak-anak itu biar tahu loh Kartini itu bukan sekedar Kartini tapi juga apa sih di dalamnya Kartini perjuangannya sampai ke luar negeri untuk kebaikan pembelajaran di Indonesia ini. Jadi memang harus anak-anak harus tahu karena karakter melekat pada Kartini ini. Malah malu tuh anak-anak pakai bahasa Jawa itu kadang malu. Wong tua saiki ngomongnya bahasa Indonesia di pelosok itu di keluarga saya sana kan banyak yang malah ibu ya. Anggone bahasa Indonesia saya begitu menikah dulu tidak bisa saya Bu. Karena apa bahasanya sangat bagus dan pakai promo inggil ya. Saya diem meneng tok ra iso. Saya ngajari aku ki Pak Tasri. Iya, kan Klaten. Di sana itu dulu pakai bahasa Jawa, Kromo Inggil. Dan setelah saya ke sana tahun-tahun ini semua pakai bahasa Indonesia. Kan sudah punya anak lagi. Mereka pada gengsi pakainya sing biyane apike nemen bahasa Indonesia kabeh foto-fotone ganti semuanya. Padahal saya tertarik dengan Kromo Inggil itu. Iya, itu karena mungkin malu dengan menggunakan merasa tidak modern, orang kita orang kota. Ya mungkin juga tidak tahu awalnya bahwa kalau kita ingin memperjuangkan bahasa Jawa supaya lestari, kita harus mendidik anak kita berbahasa Jawa. Itu mereka tidak tahu. Ini kan harus kita sampaikan juga bahwa bahasa ibu anak itu bahasa Jawa, sehingga nanti sampai tua dia akan bisa. Contoh ya, saya agak tertarik. Saya memang cerita ke anak saya karena kebetulan anak saya itu di Cikarang. Jadi bahasanya bahasa Indonesia campur bahasa Sunda. Itu dia sudah saya ajari dengan bahasa Jawa, misalnya maem, bubuk. Dari hal-hal yang kecil itu dia sudah suka. Iya, sudah mau, sudah tahu. Tadi maemnya pakai apa? Saya tanyanya masih saya campur pakai bahasa Indonesia. Mama masak ini gitu. Dan nanti sudah bubuk belum? Tadi siang udah ya, gitu. Meskipun dicampur-campur ya. Iya, karena kan saya itulah. Terus dia suka gini, Abah cerita sama Eyang pakai bahasa Jawa, aku tak dengerin. Nah, terus nanti si cucu saya yang pertama, itu nanti kalau sudah dia ndak tahu pembicaraan saya dengan bapaknya, terus dia tanya,
bah elek ki opo itu. Jadi dia sedikit-sedikit sudah mulai tahu. Ya, sedikit-sedikit sudah mulai tahu. Saya bisa paling tidak dia tahu orang berbahasa Jawa, dia tahu artinya. Meskipun pasif dulu. Iya. Jadi nanti kalau sudah pasif, terus nanti kan dia bisa aktif menggunakan bahasa itu. Terus kemarin ketika ke sini itu bermain-main dengan adiknya, itu gini. Ayo kita jualan pakainya bahasa Jawa. Jualan itu jualan biasanya kan gitu. Pakainya bahasa Jawa. Bahasanya Jawa jualan itu apa yang dodol. Ayo dodol terus gitu. Aku tuku gitu. Dia sudah bisa mempraktekkan beberapa. Piro? Kalau 3 itu apa? 3. Telu. Aku tuku telu gitu. Saya sampai geli. Oh, ternyata dia itu juga bisa karena kebetulan pembantunya dulu juga orang Jawa. Itu tahu, terus diajarilah sama pembantunya, misalnya siji loro telu astane sedeku, itu lagu itu diajarkan awalnya, terus dia bisa menghitung pakai bahasa Jawa. Jadi meskipun hidupnya di sana ya sedikit banyak dia sudah bisa berbahasa Jawa. Saya kalau menanyakan sesuatu kadang saya tanya pakai bahasa Jawa supaya dia bertanya bahasa Jawa ini apa sih, biasanya gitu. Itu apa gitu. Jadi tidak hilang sama sekali ya Bu ya. Nggih, jadi tidak hilang sama sekali karena saya kan ngomong bagaimanapun kamu itu juga orang Jawa. Jadi ya paling tidak sedikit banyak harus tahulah bahasa Jawa. Yang dimaksud orang Jawa itu kadang kok Jawa Tengah ya Pak, padahal kan Jawa Iya. Barat. Iya. Jakarta Karena Pak. yang menganggap begitu itu orang Jakarta sendiri. Mau pulang ke Jawa ya? Iya. Saya di Oh, Jawa Tengah. Jawa itu orang yang Jawa. Ya? Mereka kan menganggapnya orang Betawi, Iya. orang Jakarta. Mau pulang ke Jawa ya? Ya Jawa Tengah bukan Jawa Timur. Soalnya kan kalau Jawa Barat kan bahasanya sudah bahasa Sunda. Jadi kan sudah berbeda. Nah, Kartini itu kan orang Jawa Tengah ya Bu ya, Iya. negara ya, harusnya di Jawa Tengah inilah kita memupuk jangan Iya. sampai hilang. kan. Iya. Itu utama memang. Jadi Kartini dengan kebudayaan Jawa itu jangan sampai hilang. Iya. Kalau orang Sumatera Barat mau ikut Kartinian karena ini event nasional ya, Nasional. Kartinian. Iya. Itu kan memaknai anu saja apa? Nilai-nilainya ya, Pak? Nilai-nilainya. Nilai-nilainya. Kalau dia mau pakai bahasanya tidak pakai bahasa Jawa ya tidak apa-apa. Iya, karena emang- Tapi orang Jawa Tengah oh tidak bisa, itu harus Melekat. iya harus melekat. Iya, Jadi mendalam. nah, Jangan sampai di Jawa Tengah sendiri malah Kartini itu hilang, siapa Kartini dan maksudnya apa mereka malah nggak tahu. Iya, Juga itu betul. ada anak ditanya mesti banyak yang nggak tahu. Lah kalau Bunita sendiri tentang perayaan Hari Kartini itu pernah punya pengalaman nggak? Ya Buneng kan itu kan 79 ya, saya Iya. baru lahir ya, saya sekolah tahun 80-an ya, 80-70 itu Kartini masih melekat Bu, lah Iya. kok bisa hilang kan dari SD Dari Buneng. kita SMP masih kayaknya sudah. Masih. Jadi pengalaman itu. Iya, tahun 84 itu saya mulai mengajar. Saya SMP 91 Bu. Iya, saya 84 itu mulai mengajar, masih ada perayaan Hari Iya, Kartini di masih sekolah. Malah kalau kita kan hampir sama ya Bu. Iya. Kalau tahun 84 itu guru-guru kita itu ada ibu-ibu yang setiap harinya malah berkebaya ya. Oh, iya. Pernah ngalamin enggak? Iya, iya. Ya. Iya. Saya tiap Ya hari setiap hari itu Iya. ngajar Iya. pakai kebaya. malu-malu isu-isu kok ya. Betapa dia harus mempersiapkan, padahal kan kalau dulu jaringnya kan jarik masih Iya, tidak seperti lembaran. sekarang, iya Iya. kan? Kan berarti perlu persiapan waktu. Tapi kan? ibu saya saja masih berkain kebaya, hanya ketika sudah usur saja baru pakai daster. Malah sih mbak saya nggak mau pakai daster Bu. Itu karena iya. Orang bisa Karena sudah tidak bisa memakai baju sendiri Pak. Dia baru mau pakai daster, pakai gamis, itu ketika sudah tidak bisa memakai baju sendiri. Ketika masih bisa memakai baju sendiri ya kemana-mana tetap berkain kebaya Pak. Iya, si mbak saya itu sampai meninggal itu nggak punya daster, nggak punya Iya, rok, punya nggak anu ya, punya. penting. Iya, Saya juga sama. malah ininya jaraknya itu Jarik. untuk rayakan. Putune. Kan gak aku mbak. Iya. Malah saya minta satu untuk abad celana itu Bu. Abad saya satu abad celana. Jadi intinya kita mengenang, memperingati Hari Kartini sehubungan dengan
era digital yang luar biasa pesatnya ini tetap penting Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita ke instansi, ke akademi, ke sekolah. Ini sebaiknya bagaimana Pak? Mungkin sebagai penutup, karena kita ini di lingkungan sekolah kan kadang-kadang ada keterbatasan waktu, kemudian inginnya mengejar akademik saja. Nah, berarti kalau mengadakan kegiatan itu kan perlu waktu. Ini bagaimana cara menyikapinya? Apakah memang perlu dari atasan atau memang kita sepakat saja? Ya, karena penanaman nilai-nilai ini kepribadian budi pekerti ini kan penting. Nah ini menurut Bapak bagaimana mungkin sebagai penutup? Jadi sebetulnya pada kegiatan akreditasi itu memotret banyak kegiatan yang dilaksanakan sekolah. Kalau itu semua dilaksanakan sendiri, tidak pada waktunya. Nah, mungkin justru pada event yang seperti ini, itu sekolah mengadakan lomba yang bisa meliputi beberapa kegiatan itu. Contohnya literasi. Nah, kegiatan literasi dilaksanakan di bulan bahasa bisa, di bulan Kartini seperti ini juga bisa, karena Kartini itu juga identik dengan literasi kan. Nah, sehingga jangan hanya terbatas pada bulan bahasa saja. Mungkin pidato dengan bahasa Jawa bisa, menulis surat Jawa bisa. Itu seperti itu merupakan program literasi yang diadakan setiap tahun. Dan kalau sudah disepakati gitu, yo siapapun kepala sekolahnya itu pasti akan berulang terus. Jadi dijadikan sebagai budaya sekolah. Tapi kalau bukan menjadi budaya sekolah, ya nanti tahun depan nggak ada. Biar nggak hilang. Kita pendidikan ya Pak. Nah, saya kira dari teman-teman guru, terutama guru bahasa Jawa. Kalau kepala sekolah, guru yang lain itu kan orang ngurus gitu ya, mungkin tidak fokus ke situ, tapi yang guru bahasa Jawa ini yang harus sebagai motornya. Iya, terutama yang lahir 21 ini ya, malah lahir tanggal 21. Harusnya ikut berbarang kan? Bahasa Indonesia. Dan malah sembunyi ya. Barangkali ada yang ingin menambahkan untuk generasi sekarang ini tentang peran RA Kartini? Monggo. Ya, saya ingin menambahkan. Kalau karena kita di dunia pendidikan, ya sekolah itu paling tidak sudah merancang. Dalam program 1 tahun itu ada, misalnya kalau seperti ini, tahun ini itu berbarengan dengan ujian misalnya. Nah itu kan waktunya bisa digeser Pak. Setelah ujian kita mengadakan perayaan. 1 hari itu untuk kegiatan kita memperingati Hari Kartini, kan tidak apa-apa, boleh saja. Nah itu yang mesti dilaksanakan dan ditindaklanjuti terus. Jadi setiap tahun selalu ada kegiatan. Itu yang berhubungan dengan Kartini. Bisa juga dengan hari-hari yang lain. Kalau misalnya 17 Agustus kan kita sudah mengadakan 1 hari untuk lomba-lomba yang sifatnya ya santai, ringan. Mungkin kita bisa pada saat Hari Pahlawan, pada saat upacara, mungkin lomba melukis pahlawan, lomba membuat puisi pahlawan. Jadi kita mengenal lah, ya. Untuk anak-anak itu lebih mengenang lagi tentang hari-hari yang bersejarah buat bangsa Indonesia. Barangkali ada yang mau nambahkan lagi? Apa yang disampaikan Buning dengan kita memperingati Hari Pahlawan, Hari Kartini, itu berarti real benar-benar anak tahu dan mempraktekkan dan akan melekat dalam hati dan perkembangan jiwanya Pak. Anak-anak itu kan memang kalau di rumah nggak begitu disentuh soal hari ini. Jadi memang sekolah yang harus memikirkan itu lah. Bangsa ini kan dari sekolah, walaupun mungkin kan dari rumah, tapi zaman sekarang itu sekolah Pak. Yang di rumah itu hanya mungkin tertentu saja, tapi kalau dari masyarakat awam biasa sudah orang hubris kuyoko dan sebagainya. Jadi kita emang peran pendidikan di sini sangat penting, jangan dianggap sepele. Padahal ini dari hari-hari tanggal-tanggal penting itu nanti malah lebih besar manfaatnya untuk mengenalkan dan membentuk karakter. Itu penting dari setelahnya dari saya. Iya, Pak Rianto mau menambahkan? Kembali lagi biar Wong Jawa tidak hilang Jawane nih Pak. Karakter benar-benar perlu ditanamkan, tidak hanya diprogramkan saja, tapi perlu diteladani, disampaikan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu ya.
dan komunikasi dengan orang tua, tidak hanya guru saja yang bergerak, tapi orang tua juga kembali lagi harus mau belajar. Kalau ada event sehari pakai bahasa Jawa, promo Inggil Nah, tapi loh Pak. Bahasa Jangan di Inggris saja. Jawa Tengah itu ada Jangan sih. bahasa Inggris Ada saja. hari Kamis kan? Hari Kamis. Inggil harus kalau Iya. yang enggak itu jangan dijawabin begitu Bu. Jadi malah akhirnya belajar dan wike Pak takon gurune pripun. Oke Bapak Ibu narasumber, terima kasih ngobrol yang cukup menarik di hari Kartini ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat. Ya. Terima kasih.